Sebel, masa orang kayak gitu diminta buat mengedukasi gitu, kayak kagak ada narasumber lain aja. Bro, Indonesia ini punya lebih dari 260 juta orang gitu. Masa kagak ada sih satupun selain dia, harus banget dia apa? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini, biar gue bawa lu masuk ke beberapa hal, ke beberapa perkara yang ambil perhatian publik akhir-akhir ini. Mungkin gue rada telat ngebahasnya atau gimana, tapi ini akan menjadi series dari klasik TNM, dimana kita akan kembali dengan screen record aja, kita ngebahas tentang apa-apa yang terjadi di negara kita tercinta. Cuma yang bakal jadi highlight dari video ini adalah kolom komentar dari beberapa postingan dan nantinya bakal lu lihat. Karena kadang tuh postingannya bakal kalah menarik daripada kolom komentarnya gitu. Biasanya tuh kolom komentar berisi apa-apa yang lebih penting daripada postingannya. Bisa jadi lebih penting atau bahkan lebih nyebelin dari postingannya sendiri. Kayak ini deh, biar gue mulai semuanya dari Lord yang satu ini. Sebagai konteks, jadi beberapa waktu lalu Raffi Ahmad ngupload sebuah foto kenangannya sama beberapa orang kayak almarhum Olga Syahputra sama almarhumah Julia Perez gitu. Dan itu vibe-nya harusnya sedih, nostalgic, bagus segala macam. Tiba-tiba Lord Aldi Taher hadir dengan kalimat yang dia balas komen kayak gini. Insya Allah Jupe dan Olga husnul khotimah. Seharusnya berhenti sampai di situ aja gitu, tapi tidak. Dia pakai hashtag Alhamdulillah Aldi Taher sembuh kanker, obatnya baca Al-Quran. Nah, tiba-tiba ada tulisan lanjutnya, oh iya bro, transferannya belum masuk ya bro. Tanda hati, muka lope-lope terus ketawa. Astaga. Harusnya tuh gini loh, insya Allah Jupe dan Olga husnul khotimah. Harusnya udah sampai situ aja gitu, kelarin. Nggak usah lu ngetik apa-apa lagi, kirim, pencet send, pencet kirim, udah gitu. Kenapa perlu banget tuh lanjutin transferan belum masuk? Orang mah jadi orang tuh mbok ya baca suasana gitu loh. Suasana yang ada tuh lagi sedih, lagi nostalgic, lagi vibe-nya tuh lagi bagus gitu. Tiba-tiba ada orang yang datang enggak gitu, enggak apaan sih kok. Otaknya kagak adil, gadeng-gadeng dulu. Dia gini loh. Dia tuh jatuhnya kayak bocah-bocah so asik ya. Tau gak sih? Bocah-bocah yang datang ke acara ulang tahun orang. Bukan dia yang ulang tahun, tapi dia sibuk pengen niup lilin ulang tahunnya juga gitu kan. Nyebelin banget men orang-orang kayak gini tuh asli. Ini tuh konteksnya bukan tentang elu. Tapi kenapa elu datang dengan mikir kalau wah semua dunia harus tahu kalau gue juga ada di sini. Lu siapa ya anjing? Lu tuh nggak lebih dari figuran FTV 200.000 yang cuma numpang lewat atau ngasih daftar menu. Udah diem aja lu, udah gitu. Aneh banget dah. Ini tuh gini loh, ini tuh kembali lagi ke masalah etika gitu. Apakah ini etis atau enggak gitu. Maksud gue, emang lu gak punya WhatsApp untuk ngechat secara pribadi gitu? Seminimal-minimalnya DM deh gitu. Maksudnya akun lu kan centang biru gitu. Harusnya orang lain yang lu DM sadar kalau wah nih ada akun centang biru, followersnya banyak. Wah nih Aldi Taher, ya udah bayar, selesai gitu. Kenapa sebegitunya amat lu taruh di komen? Well, gue paham kita semua butuh duit buat hidup. Kita semua butuh kepastian untuk tahu kapan kita dapat duit. Tapi selama hal itu masih bisa dibahas secara pribadi, secara personal, apalagi ini kasusnya private, ya kenapa sebegitunya amat gitu. Sebenarnya kita semua udah nggak heran sama perlakuan kayak gini. Kita tahu lah dia orang kayak apa gitu. Dengan ngelihat hashtagnya aja lu pasti bingung kan. Ini kan komen dia ada 3 paragraf ya, hitungannya tuh ya 3 kalimat lah gitu. Insya Allah Jupe dan Olga husnul khotimah 1. Alhamdulillah Aldi Taher sembuh kanker, obatnya baca Al-Quran 2. Terus kalimat ketiga, oh ya bro, transferan belum masuk ya bro. Otak ya. Dari 3 kalimat aja nih kita bisa tahu nih dia orang kayak apa nih gitu. Kata orang jangan nilai orang lain dari ketikannya. Don't judge a book by its cover. Man, somehow you can judge a book by its cover. You can. You just can't. Maksudnya ini 3 kalimat ini udah menggambarkan dia. Gue nggak tahu gue ngebahas dia segini banget. Kenapa? Gue nggak tahu kenapa pada akhirnya gue ngomongin dia. Gue nggak tahu. Kayaknya gini deh, semenjak gue punya channel ini, insting gue buat ngomongin hal-hal aneh itu kayaknya udah kebentuk aja gitu. Jadi gue kalau ngeliat sesuatu yang aneh, gue ngomongin aja terus
Kadang random banget. Sorry ya kalau mas kalau misalkan kadang-kadang lu hadir dan nonton terus kayak apaan ini gitu. Gua tahu perasaan aja, jadi santai. Anyway, ngomongin kolom komentar. Publik sempat rame nih, netizen sempat rame sama kolom komentar di postingan Mbak Najwa Shihab yang bilang kalau ketua dari instansi yang perkaranya sekarang gede banget batal buat ngomong di mata Najwa. Tulisan komennya kayak gini, ketua haha tadi malam sudah hadir di studio mata Najwa, bahkan sudah siap naik panggung tapi tiba-tiba menolak berdialog ketika pengacara korban sedang berbicara. Dan dia ini langsung keluar meninggalkan studio. Gua tuh waktu ngebaca komen ini, gue langsung kayak berpikir positif lah. Mari kita coba berpikir positif gitu. Siapa tahu dia kebelet boker ya kan. Kadang tuh kita demam panggung gitu loh. Kalau demam panggung tuh kita mules gitu. Ya mungkin dia tiba-tiba kebelet boker gitu. Cuman emang dia adalah tipikal orang yang gak bisa boker kalau gak di rumah sendiri. Jadi dia mutusin buat balik dulu ke rumahnya ya. Emang rada jauh tapi ya mending boker di rumah gitu. Cuman ketika habis boker tiba-tiba lemes. Lu tau lah, semakin bertambahnya umur semakin lu habis boker semakin lu lemas gitu. Terus dia ngantuk, ketiduran, pas bangun astaga acara mata Najwa. Terus nelpon, ya udah kelar tappingnya. Ya maaf ya gak bisa gitu. Positive thinking bro. Gak aduh aneh banget deh. Gini sebagai konteks ini. Gue kan gak jadi-jadi ya ngebahas tentang perkara ini gitu, tentang perkara instansi dan masalah di dalamnya gitu. Gue gak jadi-jadi ngebahas perkaranya karena tensi dari perkaranya ini sendiri tuh makin kesini makin naik gitu. Kayak makin kesini makin membara, makin berapi-api. Dan kalau misalkan gue bikinnya kemarin terus ada perkara lagi, ada lanjutan lagi, capek men. Asli dah. Kayak gini deh, dari cerita awal mulanya aja. Kan ada postingan gitu curhatan, kemudian dilempar ke sosial media, terus rame di mana-mana, IG, Twitter, Facebook bahkan. Terus korban ini melapor ke polisi, dapat pengacara. Tiba-tiba korbannya dilaporin balik sama terduga pelaku. Mana cukup tolol kalau diinget-inget. Terus terduga pelaku ternyata laporannya ditolak. Ada beberapa artikel yang bilang kalau terduga pelaku ini laporannya ditolak. Dan gini loh, makin diikutin tuh kayak makin sebel gitu. Karena ini tuh jatuhnya jadi kayak kelihatan main kuat-kuatan. Dan gimana ya, mikirnya tuh ini instansi gede loh. Masa sih mau ngeduk. Gue gak boleh sembarangan ngomong lagi. Karena terduga pelaku ini gini, sisi terduga pelaku ini bilang kalau korban itu mengada-ngada, merekayasa, ahli propaganda gitu-gitu. Kata gue propaganda, apaan propaganda? Yang sebenarnya masih diselidikin gitu kasusnya segala macam. Cuma yang ngebikin aneh itu sempet ada berita-berita yang bilang kalau korban dipaksa buat nanda tanganin perjanjian damai. Yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah, kalau di awal mereka bilang, wah ini korban rekayasa, propaganda segala macam, terus lu ngapain minta buat bikin surat damai terus minta nanda tanganin orang? Berarti kan orang-orang malah mikirnya, kemarin katanya rekayasa, sekarang minta tanda tangan. Berarti kan nggak masuk akal gitu. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, tiba-tiba ketuanya sendiri muncul di podcast Om Deddy. Om Deddy sayang, I love you so much Om. Nah, cuman apa-apa yang ada di konsep ini, apa-apa yang ada di podcast ini tidak menjelaskan apa-apa gitu. Bukannya perkaranya jadi jelas, tapi malah ngebikin kita mikir yang enggak sama apa yang ada di dalam instansinya sendiri gitu. Jadi negatif gitu loh pandangan orang-orang tuh. Asli. Dan men, gue bisa aja salah atau gue nggak dengar. Tapi gue tuh kayak nggak sekalipun ngedengar permintaan maaf loh di podcast itu. Ya emang kesannya minta maaf itu kayak apa ya, formalitas banget gitulah, kayak ngapain lu minta maaf loh. Tapi sebagai seorang ketua, artinya mempunyai tanggung jawab atas anak buahnya. Ketika anak buahnya sekiranya melakukan kesalahan, ya minta maaf adalah sebuah hal yang normal untuk dilakukan gitu. Tapi tidak,
mutar. Well, gue nggak tahu dia ngomong itu atau enggak, ngomong maaf atau enggak, tapi mungkin gue salah, mungkin lo bisa koreksi gue. I don't know man. Gue kayaknya nggak bener-bener denger karena emang gue sebel sih dengernya. Karena salah satu hal yang tentu disebali oleh orang-orang yang menonton podcast ini adalah kalimatnya beliau yang bilang kalau SJ, orang yang kemarin keluar dari penjara dikalungin bunga, naik Mercy, terus dipawai gitu kayak apaan tahu itu. Katanya SJ boleh tampil di TV tapi dibatasi hanya untuk mengedukasi. Tolong di bold dan underline, mengedukasi. Well, gini loh, kalau misalkan dia masuk TV di acara-acara interview, tanya jawab, untuk ya memperjelas apa yang sebenarnya terjadi segala macam, mungkin oke lah gitu buat orang-orang, selama tidak ada glorifikasi ngalungin bunga dan segala macamnya gitu. Karena misalkan dia masuk ke acara tanya jawab atau interview itu, tentu ketika di sana dia akan mempermalukan dirinya sendiri, dan tentu dia tidak akan mengambil itu, yang mana konteks edukasi atau tampil di TV dengan alasan mengedukasi itu tidak akan masuk gitu. Tapi yang gue pikirin banget adalah kalimat mengedukasi itu sungguh sangat amat berlebihan gitu. Asli deh. Asli. Gini loh. Ngapain gue ngedenger edukasi dari pelaku atas kasus yang kayak begitu? Gue ini subjektivitas gue. Terserah lo mau setuju atau enggak. Tapi gini deh. Kalau kayak narkoba, kita bisa ambil pelajarannya dari situ, karena korban dari narkoba itu adalah dirinya sendiri gitu. Beda, lain cerita kalau misalkan dia pengedar, lain cerita kalau anyway. Kalau misalkan dibandingin sama narkoba itu korbannya adalah dirinya sendiri. Yang mana ya ketika dia mengedukasi kita, ya kita tahu nih yang terjadi di dia tuh parah dan lain sebagainya gitu. Kalau korbannya orang lain, apalagi dalam kasus ini di bawah umur dan cara perilakunya adalah demikian, sebel men nontonnya. Sebel. Masa orang kayak gitu diminta buat mengedukasi gitu, kayak kagak ada narasumber lain aja. Bro, Indonesia ini punya lebih dari 260 juta orang gitu. Masa kagak ada sih satupun selain dia, harus banget dia apa? Pun kalau niatnya mengedukasi, gue akan lebih suka untuk ngelihat orang yang notabene mempelajari hal tersebut dari dia sekolah atau dari dia apa, tapi dia tidak pernah melakukannya. Kemudian dia ngasih tahu ke orang, jangan lakuin ini, jangan lakuin itu. Gue akan lebih seneng ngedenger edukasi dari orang ini gitu, yang secara seluk-beluk memahami. Ini bukankah ini pada akhirnya sama kayak kemarin ada kasus orang naik motor lepas tangan kemudian jadi duta keselamatan lalu lintas? Maksud gue bukan kayak ini. Kenapa nggak orang yang pada dasarnya memahami tentang lalu lintas yang dijadikan duta lalu lintas gitu? Kenapa orang yang lepas tangan gitu? Kalau orang lepas tangan, dia ketemu teman-temannya gimana? Bro, gue jadi duta, lo jangan lepas tangan, ntar mati. Gue juga tahu resiko kalau lepas tangan itu mati. Tolong banget dah. Capek gitu ngeliatin. Dan pada akhirnya, atas kekuatan netizen kita tercinta, ketua dari orang yang masuk ke podcast sama Deddy, gue bahkan gak mau menyebut instansinya men, karena di Twitter tuh jadi olok-olokan banget asli dah. Tapi Instagram dari si ketuanya sendiri di private, karena apa ya, mungkin sudah lelah diserang, sudah lelah dapat hate speech dan segala macam, akhirnya di private. Menggokil netizen kita, respect. Kenapa respect anjing? Tapi yang jadi highlight di kepala gue adalah, jadi kan Kemal Palevi itu nge-tweet ya kan, tentang perkara bapak ketuanya itu sendiri, kayak yang terhormat bapak ketua, sehat. Dari balasan bapak di kolom komentar Instagram dan dari berita yang akhir-akhirnya saya baca, kok kayak mengkhawatirkan ya, kalau lagi nggak sehat mending mundur atau pak cik gitu. Terus komentarnya gini men, ada orang komen di akun itunya ketua KPI, terus kayak, Pak gimana caranya agar bisa kerja di KPI? Terus dia ngebales, mau jadi apa? OB gitu. Boleh pak, hehe. Ini tuh orang beneran nanyain lowongan, tapi kenapa dia merendahkan?
Nanya lowongan kerja langsung ditawarin jadi OB, apa nggak tersinggung? Bercanda apa menghina? Kalau itu bercandanya sampean nggak menunjukkan seorang pemimpin. Kok gini amat jawabannya Pak? Orang juga makin apa ya? Sebel mungkin kata yang bagus ngelihat yang kayak gitu. Terus di Twitter loh kok nggak ada. Oh nih. Terus di Twitter muncullah banyak orang yang meng-screenshot balasan komenan dari bapak ketuanya sendiri. Terus kayak tuh si pelaku mau lapor balik korban karena nggak terima dan mengatakan itu hanya bercanda dan korban terlalu baper. Terus tiba-tiba dia balas, makanya juga jangan bercanda dan baperan, keadilan pasti tegak. Gue dari dulu nih selalu aneh ngelihat orang-orang yang bercanda. Dia bercandanya kelewatan batas, ofensif lah bercandanya. Terus tiba-tiba ketika orang yang dibercandain marah, dia tinggal bilang kayak, ya elah gitu aja baper biji matamu. Orang yang berlindung di balik kata baper tuh adalah orang-orang yang ini beneran akun ketuanya bukan sih? Lihat kolom komentar pada balesin semua dong sama yang punya akun. Ya akun gue sendiri yang jawab. Ini tuh beneran akun dia gak sih? Gue sekarang mulai mempertanyakan apakah ini akun dia atau bukan. Karena di IG tuh gue lihat di follow sama Om Deddy gitu. Berarti kan ini beneran dong. Harusnya ya. Maksudnya masa gak mungkin dong Om Deddy nge-follow salah orang gitu. Dan gue tuh sering kali mempertanyakan kalau orang follower sedikit kayaknya itu bukan dia deh. Tapi kalau misalkan orangnya ini kayaknya wajar follower sedikit. Astaga. Bang, kapan mundur jadi ketua? Maju udah jadi presiden, astaga. Ini gue curiga bapak ini adalah bapak yang di grup WhatsApp tuh selalu ngirim jokes wadaw, tau gak? Aktif banget di grup WhatsApp. Gue mempertanyakan ini HRD-nya gimana? Tapi mungkin kalau misalkan nanti IG-nya udah nggak di private, terus kita bisa ngelihat apa-apa yang terjadi di kolom komentar, mungkin itu akan lebih seru lagi. Gue masih penasaran apa yang akan terjadi, dan mungkin kita masih perlu menunggu cukup lama sebelum akhirnya masalah ini terselesaikan atau punya titik terang gitu. Karena titik terangnya kayaknya nggak kelihatan, men, gelap banget dah. Ini tuh kayak ada pagar aja nih, pagar rumah kebakaran, yang mana gue juga nggak tahu kebakaran kenapa. Biasanya kan pagar besi. Anyway, pagar rumah kebakaran nih, disiram pakai bensin, dilempar gas LPG. Nah gitu, rumah kalau kagak meledak apa yang terjadi tuh? Aneh banget. Mari kita lihat aja manuvernya akan kemana. Mari kita lihat perkara ini akan berjalan sejauh apa gitu. Terus kalau misalkan lu ngelihat postingan apapun, coba sempetin waktu sebentar untuk melihat kolom komentar yang lucu-lucu banget asli. Kayak video-video gue nih TNM, like every single TNM videos itu lucu-lucu banget nih komentarnya. Asli, lebih lucu dari gue bahkan kadang-kadang, makanya gue kadang minder tau. Sempetin buat ngelihat kolom komentar. Dan ya gue rasa itu aja dulu untuk perkara kali ini. Kedepannya setiap Senin, video yang diupload setiap Senin sampai Rabu itu akan menjadi klasik TNM di mana nggak ada guanya, karena gua akan lebih lepas buat ngomonginnya, karena gua nggak terlalu terpaku ngeliatin ke kamera. Endingnya tetap akan ada gua, dan I don't know, mungkin membosankan buat lu ngeliat gua mulu. Tapi semoga dengan record yang semacam ini gua akan bisa ngupload video lebih banyak, lebih cepat, dan semoga lebih sering juga gitu. Oke, itu aja, sampai jumpa besok. Besok kita ngebahas tentang ada kopi-kopian, terus ada rumah bagus anjing. Rumah udah di Playstore, udah dicat bagus, lantai 2, tiba-tiba di depannya ada tulisan rumah orang miskin. Kata gue, orang miskin mana? Nah, itu akan jadi perdebatan di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya lagi kita bakal ngebahas tentang COD-COD-an yang lagi rame videonya di Twitter and so on bla bla bla. Itu aja. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Subscribe, like, komen video ini lucu-lucu, respect. Nama gue Andri.
Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan gue lagi ngebayangin gimana semisal kalau gue jadi temennya dia gitu. Kalau kalau gue jadi temennya Aldi Taher, terus orang tahu gue temennya Aldi Taher, men, gue mending jadi tumbuh-tumbuhan tau gak, asli dah. Mending jadi itu ubi jalar, umbi-umbian, enak tau, dalam tanah adem ya kan. Paling rada becek sih kalau hujan, cuman lebih lebih ada faedahnya daripada jadi temen dia.